Pendidikan merupakan bekal yang sangat penting bagi setiap insan. Oleh karena itu, kesejahteraan guru dan tenaga didik harus terfasilitasi dengan baik. Bangsa ini butuh lebih banyak lagi milenial-milenial yang dapat berkontribusi secara konkret. Dengan penuh keyakinan saya akan terus mengawal potensi ini demi terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur dari tangan anak-anak mudanya. Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak muda harus berani berinovasi menciptakan suatu karya atau gerakan yang dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Semuanya sukses di bidangnya karena mereka memiliki kecintaan dengan apa yang mereka lakukan. Pesan saya untuk anak-anak muda yang ingin sukses, whatever you do what you love, and love what you do. Kerjakan bidang yang kita cintai dan nikmati. Sebagai bangsa yang besar, serta berbagai karunia pesona keindahan alamnya, kita harus partisipatif, kolaboratif dalam mengelola kekayaan ini. Saya bertekad menumbuhkan koperasi menjadi unicorn koperasi yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan menjadi soko guru ekonomi bangsa seperti yang dicita-citakan oleh Bung Hatta. Inilah indahnya Indonesia. Walau terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras, namun persatuan tetap menjadi yang utama. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Dimanapun kita berada, itu sangat relevan. Jadi, kalau kita punya semangat seperti itu, menjadi pengusaha itu akan menjadi sangat simpel. Kalau kita punya visi ke depan untuk menciptakan nilai tambah, bukan ingin cepat kaya. Kalau ingin cepat kaya, akhirnya kita selalu dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Kesetaraan adalah faktor kunci kemajuan ekonomi nasional suatu bangsa. Saya adalah orang yang tidak suka mendikotomikan pengusaha besar dan kecil. Oleh karena itu, harus ada kesetaraan, di mana akan terjadi link antara perusahaan besar dan UMKM. Mimpi saya ke depan adalah 60% perguruan tinggi di Indonesia mampu menciptakan lapangan kerja, bukan mendidik mahasiswanya untuk mencari pekerjaan. Entrepreneurship itu bukan profesi, melainkan sebuah mindset, yakni mindset yang terdiri dari kerja keras, sikap hidup optimis, inovatif, kreatif, serta leadership. Chance never knock at your door twice. Kesempatan datangnya hanya sekali. Jika dia datang, segera ambil dan kerjakan sekarang juga. Kesuksesan hanya dapat terjadi melalui kerja keras dan tidak pernah menyerah. Jika kita tidak dapat menghadapi kegagalan, akan sulit untuk berhasil. Itu sangat benar jika Anda ingin menjadi seorang pengusaha. Banyak hal yang ada di luar kontrol kita. Kita mesti bersiap-siap dalam setiap kesempatan. Jadi risiko itu adalah bagian yang tidak terpisahkan, baik kita sebagai profesional, terutama kalau kita sebagai entrepreneur. Keberhasilan adalah hal yang rumit, karena tidak dapat dicapai dengan mudah dalam satu langkah. Sukses adalah rumit, penuh cobaan, kegagalan, tantangan, atau gangguan. Kita harus percaya bahwa rezeki itu tidak pernah tertukar. Rezeki itu sudah digariskan untuk kita. Yang kita bisa kontrol adalah bagaimana ikhtiar kita untuk menjemput rezeki tersebut. Cara menyingkirkan kendala-kendala adalah dengan terus optimis dan pantang menyerah, serta selalu mensyukuri sekecil apapun keberhasilan atau prestasi yang dicapai. Pengusaha sosial harus memiliki moto berpikir secara global, bertindak lokal. Indonesia membutuhkan pengusaha sosial karena pemerintah terlalu sibuk memikirkan isu-isu politik. Masalah-masalah sosial yang tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah dapat diselesaikan oleh pengusaha sosial. Bergaul dan bertemanlah sebanyak-banyaknya. Dari situ kita bisa mendapatkan banyak informasi dan peluang usaha yang cocok. Jika perlu bergabung dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan bidang usaha kita. Dengan begitu, akses usaha kita untuk berkembang akan semakin terbuka lebar.